kita ganti kelompok yang lain yang presentasi dari tugas yang heuristic evaluation itu. Nanti baru kita jelaskan, kita diskusi di sini. Baik, kelompok mana yang kira-kira mau presentasi hasil tugas? Siapa yang mau mempresentasikan kelompok mana mungkin? Gantian yang kelompok yang sudah ya jangan dulu lah ya, jangan dulu gitu ya. Kecuali nanti tertarik untuk setelah ada waktunya tertarik untuk presentasi. Karena sebetulnya kan saya di sini memang tidak akan memberikan tugas dalam bentuk studi kasus project ya, bukan studi kasus tapi project ya, tidak seperti yang kuliah lainnya, tetapi di sini lebih pada studi kasus ya, jadi per topik nanti dilakukan. Ada seperti kemarin kita sudah mulai menilai, kemudian sekarang melakukan evaluasi heuristik, salah satu metode ya, metode untuk mengetahui usability gitu ya. Salah satunya adalah heuristic evaluation gitu. Maka studi kasusnya Anda melakukan proses itu gitu ya. Nanti kita masuk ke mungkin user center design atau mungkin design thinking, itu juga modelnya studi kasus, bukan membuat project. Jadi silahkan untuk setiap kelompok nanti akan punya kesempatan untuk presentasi. Jadi kelompok yang sudah presentasi saya hold dulu, tidak presentasi, tetapi yang belum presentasi hari ini presentasi. Jadi jangan khawatir ya, nanti setiap orang akan dapat giliran. Monggo yang belum presentasi kelompoknya siapa? Yang belum presentasi kelompoknya siapa? Ini yang hadir kok sedikit sekali. Dari saya juga belum, tapi dari kelompok kami juga masih meraba-raba ini karena mempelajari banyak item, yaitu sekitar 300 kurang itu Bu ya. Baru sekedar dalam bentuk bagan atau grafik dari 11 poin itu. Yo, siapa yang mau presentasi silakan. Nanti kita bahas ya. Jadi memang melakukan studi kasus itu kadang-kadang memang saya minta dulu baru nanti kita bahas. Tapi kadang-kadang juga saya kasih bahan dulu baru dikasih studi kasus. Memang saya bolak-balik ya cara ininya ya, memang sengaja ya, karena kadang-kadang kita ketemu mentok dinding dulu baru kita mau dipaksa belajar kan kayak gitu ya. Jadi memang saya bolak-balik. Nah, ini silahkan nanti apapun hasilnya gitu ya. Silahkan dipresentasikan karena saya yakin tiap kelompok itu akan punya persepsi yang berbeda gitu ya, dan tiap kelompok mungkin ada yang sudah membaca dulu, ada yang tidak membaca tapi langsung melakukan kan gitu ya. Itu hal biasa, itu terjadi seperti itu. Maka ini saya minta yang belum kelompoknya, yang merasa kelompoknya belum kemarin belum terwakili untuk presentasi, ya sekarang gilirannya presentasi. Karena nanti bisa setiap topik itu saya kasih tugas loh, jadi karena bukan project itu, jadi tugas. Dan memang di dalam user experience ini harus kita coba sih sebetulnya, harus kita coba. Ayo silahkan, nanti malah waktunya habis loh. Mas Sobi udah ya kelompoknya ya? Lah ini 25 yang hadir saja baru berapa nih? 1, 2, 3, 11, 12. Kan berarti baru separuh, belum sampai separuh, 45% gitu. Saya nggak tahu apakah dikira saya masih libur apa ya. Silakan, ayo siapa ini? Nah, nanti tertunda juga, ini udah lewat 10-11 menit.
Kelompok saya kelihatannya baru siapa? Baru. Siapa? Saya belum dapat anunya loh, daftar list kelompoknya loh. Belum ada ya. Mas Asrof, Mbak Heti, baru Pak Risman. Oke, belum ada. Belum ada. Dua. Mas Obinya kok dua, ini memang Mas Obi apa hanya kopi? Oh, bener toh, kopi link toh. Buka sendiri dari Bismart ya, biar enggak. Lah, orang IT buka Bismart aja males nih, gimana ini. Namanya diganti itu Pak Firman ya, diganti. Oh iya Bu, Bu. Kok ada dua ya? Benar. Iya, karena kopi link itu. Oh iya Bu ya Bu. Ini yang punya nama mah bingung sendiri. Bisa berubah ya. Ya, silakan grupnya sudah ada yang lengkap. Siapa ini grupnya yang lengkap? Siapa nih yang grupnya yang ya nggak usah nunggu lengkap lah, jalan dulu saja. Monggo silahkan, nggak usah nunggu lengkap, yang nggak ada ya biarkan. Mungkin dari Pak Firman atau Pak Risman bisa menyampaikan hasil Excel-nya dulu gitu, atau PowerPoint yang kita sudah buat yang halaman sampai 5 atau 3 itu. Ya, boleh. Pak Risman apa Pak Firman? Saya posisi masih OTW. Ini kalau daring itu ya macam-macam ya. Ibu-ibu ada yang sambil masak? Sebentar Mas, lagi saya buka bahannya nih. Oh, masih buka laptop. Buka apa? Semester depan nanti sudah luring, tapi luring Anda harusnya sudah tesis kok ya. Oke, nanti disampaikan yang slide awal-awal dulu ke Pak Risman. Ya, tugasnya kan sebetulnya hanya melakukan ya, milih salah satu, kemudian lakukan evaluasi. Lalu evaluasinya itu dasarnya dari instrumen yang ada, instrumen standar, tetapi sebetulnya saya tuh ingin Anda mengamati instrumennya, lalu mencoba untuk meraba apa sih evaluasi heuristik itu, mengapa dilakukan, bagaimana prosesnya, dan sebagainya. Gitu. Mohon maaf Dok, itu kemarin kan untuk due date-nya kok belum jadi diganti nggih? Oh iya toh, saya Jadi, kalau sudah isoman itu saya sudah pikirannya agak kekerjaan iya. itu. Oh ya, ngapunten Dok, cuman kan cuman memastikan aja kok waktu itu kok ini nggak jadi diganti gitu waktu itu cuman ya. Saya memang berusaha untuk fokus Recover pada dulu. pada penyembuhan recovery dulu, karena biar saya nggak mikir macam-macam gitu dulu ya. Iya, cuman memastikan aja Dok. Ya, nanti bisa dirubah. Udah? Bisa? Belum? Pak Risman? Bentar Bu, loadingnya agak berat karena di sini hujan Bu. Sebentar. Waduh, sekarang musimnya hujan memang. Dimatikan dulu kameranya. Sesuatu
Sudah nampak, Bu? Belum. Sedang. Sudah. Sudah. Ya. Ya, dari set awal, Pak. Oke, makasih. Dari awal ya. Halo, Pak Taufik. Siap. Nah, dari sini kan kita mulai kan? Ya, yang pertama. Ini yang sebelum itu Pak Risman. Bentar, Pak Risman. Di slideshow. Slideshow. Swap. Bentar, Bu. Mana nih? Hari ini Bu Heti sudah masuk join belum ya? Udah, Bu. Kecil. Slide presentasi Pak Risman. Slide terus presentasi. Ya, gimana? Presentasi mana tuh? Berat nih, Pak. Sebentar. Slideshow tuh yang di kanan atas slideshow. Coba di kanan atas itu loh. Slideshow ya. Ini kan mulai kan? Ya Pak Risman. Ini Bu Heti ada nggak ya? Bu Heti yang atau Pak Risman mungkin menyampaikan menghadapi. Maaf. Ini saya sendiri ya? Ya pengantarnya Pak Risman. Nanti saya yang menyampaikan yang bagian hasilnya Excel. Ya, oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, terus Pak Taufik, Pak Firman, Bu Heti, Pak Asraf, akan coba melakukan evaluasi heuristik terhadap dua buah aplikasi, yaitu bukan dua buah, maaf. Untuk satu aplikasi yaitu aplikasi Shopee. Di sini dijelaskan bahwa evaluasi heuristik adalah metode uji usability untuk menemukan masalah kegunaan dalam desain antarmuka pengguna atau produk digital, sehingga problem dapat diatasi dan dipecahkan sebagai bagian dari proses desain yang iteratif. Evaluasi heuristik merupakan metode evaluasi yang terbilang mudah, cepat, dan murah
Dalam evaluasi heuristik, evaluator dapat melengkapi set prinsip desain umum dengan heuristik tambahan yang cocok dengan kategori produk atau karakteristiknya sebagaimana diperlukan. Di sini ada beberapa Next, slide. next, langsung next. Ya, next. Ini kan? Ini ada beberapa prinsip heuristic evaluation. Yang pertama adalah feasibility of system status. Yang kedua, match between system and the real world. Ketiga, user control and freedom. Yang keempat, consistency and standard. Dan yang kelima, error prevention. Yang keenam, recognition rather than recall. Kemudian yang ketujuh, flexibility and efficiency of use. Kemudian yang ke-8, aesthetic and minimalist design. 9, help user recognize, diagnose, and recover from error. Kemudian 10, help and documentation. Shopee adalah situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura yang dimiliki oleh Sea Limited, sebelumnya dikenal dengan nama Garena, yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Lee. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Mulai tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di negara Brazil, menjadikannya negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang dikunjungi Shopee. Shopee adalah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara online dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan smartphone. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi yang memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan berbelanja secara online tanpa harus ribet menggunakan perangkat komputer. Namun cukup menggunakan smartphone Anda, Shopee akan menawarkan berbagai macam produk-produk fashion hingga produk untuk kebutuhan sehari-hari. 1. Visibility of system status. Di sini jelaskan bahwa 75% lebih menunjukkan sistem sudah memberikan kejelasan terhadap status dengan kesimpulan sebagai berikut. Konsisten, cepat, tepat, dan sesuai harapan. Ketiadaan kejelasan secara umum terjadi pada perlakuan yang kompleks, di mana sistem masih menunjukkan alur yang rumit pada sebagian kecil aspek dengan kecepatan tanggap yang agak lama. Kemudian yang kedua, match between system and the real world. 58% di sini menunjukkan sebagian besar sistem sudah sesuai dengan dunia nyata. Dengan kesimpulannya sebagai berikut, yaitu konsisten, cepat, tepat, dan sesuai harapan. Kemudian yang ketiga, user control and freedom. 58% lebih menunjukkan sebagian besar sistem sudah sesuai dengan dunia nyata. Langsung saya ambil, Pak. Oh ya, silakan Pak. Oke. Saya gantian share. Saya stop ya. Ya, Pak. Halo, bisa mendengar suara saya ya? Halo? Oke, bisa mendengar suara saya, teman-teman? Bisa, Mas. Oh ya. Bisa, Oke. bisa. Mohon maaf, saya selanjut slide. Ini kami belum mengolah secara lebih menyatu, ini baru terpisah. Di sini kami menyampaikan yang pertama dari tadi yang sudah disampaikan Pak Risman terkait visibility of system status dari yang sudah kita olah. Dari hasil item itu sudah disampaikan tadi Pak Risman bahwa menyampaikan di sini 75,9% itu sudah menunjukkan status visibility dari sebuah sistem di Shopee. Kemudian
Dari poin yang kedua, match between system and real world. Di sini memberikan hasil 58,3% ya. Artinya antara kenyataan dengan harapan dari sistemnya itu insya-Allahnya masih ya 58% dari yang sudah kita niatnya sudah match lah, walaupun belum sesuai ekspektasi dari kita secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga terkait user control and freedom. Nah, di sini hasil yang kami olah heuristik 56,5%. Nah, jadi mungkin dari sini kita anggap sudah sesuai, walaupun nanti ada beberapa bagian di sistem yang kita masih agak kaku, ya mungkin dari segi sistem untuk kita melakukan proses-proses pembayaran dan sebagainya itu kita masih ada yang sebenarnya misalkan kayak pembayaran atau diskon yang ada hanya ketentuan-ketentuan, misalnya hanya bisa berlaku kalau menggunakan Shopee Pay dan sebagainya, ini masih ada sistem yang agak kaku, tapi ini di sini sudah lebih dari 50% freedomnya. Kemudian komponen yang keempat, konsistensi dan standar. Nah, di sini 45% ya. Kemudian jadi di sini antara mungkin masih kurang dari 50, mendekati 50% untuk yang ya, sedangkan not available ini 37,3%. Konsistensi gitu. Kemudian yang kelima, help user recognize, diagnose, dan recover from error. Di sini 47,6%. Ada beberapa mungkin yang error terkait kesalahan penginputan dan sebagainya. Dari tim kami masih merasa ada beberapa hal yang masih menyulitkan bila mana. Kemudian poin yang keenam, error prevention. Bagaimana sistem itu menanggapi error, seperti yang mungkin kaitannya dengan sebelumnya. Di sini ya masih 33%, sedangkan not available itu cukup banyak di 60%. Yang ketujuh, recognition rather than recall. Di sini sudah bagus di lebih dari 50%, yaitu 57,5%. Kemudian flexibility and minimal design, poin 8. Nah, di sini cukup menarik ya. Di sini kita cuma 25% ya, sedangkan tidak cukup banyak 68,8%. Terkait dengan fleksibilitas kita dalam menggunakan aplikasi, dalam hal ini Shopee, itu masih belum fleksibel dengan kita, khususnya yang mungkin dalam tanda kutip kita andai asumsikan sebagai orang awam gitu ya, paling mungkin hanya bagian-bagian tertentu saja, misalkan kayak Shopee Food yang mungkin sudah umum. Nah, sedangkan yang lainnya termasuk fitur-fitur yang mungkin berlimpah itu yang masih menyulitkan sebagainya, sehingga ini menampilkan kondisi yang mungkin lebih banyak tidak daripada ya. Kemudian 9, estetik dan minimal design. Yang ke-9, di sini sudah cukup bagus estetikanya, di sini lebih dari 66,7%. Kemudian dokumentasi, bantuan dan dokumentasi, poin ke-10. Di sini sudah lebih dari 50%, setengahnya yaitu 56,5%. Terkait bantuan, ada beberapa menu dan sebagainya yang bisa memberikan bantuan kepada kita, termasuk dokumentasi cara atau fitur-fitur yang tersedia di menu help-nya. Selanjutnya yang ke-11 yaitu skills. Nah, di sini karena poinnya juga tidak terlalu banyak item questionnaire-nya, di sini masih menunjukkan posisi tidak sebanyak 47,6%. Nah, di sini memang tadi ya, mungkin terkait dengan yang tadi, kalau kita kaitkan dengan skill yang orang umum tentang aman sebagainya, ini masih
tadi mungkin kalau menggunakan fitur ke semua fitur yang ada itu jadi sebenarnya perlu dibutuhkan yang lebih effortnya lebih tinggi lagi harus menggunakan fitur. Kemudian yang ke-12 pleasurable dan respectful interaction with user. Nah, di sini cukup baik di lebih 57,1% terkait pleasure dan respectful interaction with user, karena interaksi khususnya di menu-menu yang sering dipakai, jadi kita anggap bagus di atas 57%. Kemudian yang ke-13, nah ini mungkin karena hanya 3 item dalam poin heuristiknya atau questionnaire-nya, dan ini menunjukkan semuanya ya, karena menunjukkan privasi terkait kalau belum login dan sebagainya, itu kita nilai cukup baik. Mungkin seperti itu dari ke-13 poin. Sebenarnya ini kami kemarin sudah mendiskusikan dan sebagainya terkait heuristik ini, termasuk kita melihat mungkin di YouTube-nya si kalau nggak salah Jacob ya, tapi yang ini yang heuristik ini sudah memberikan gambar umum. Ini juga termasuk dari dari Telkom dan sebagainya yang di YouTube atau tutorial terkait heuristik ini. Sebenarnya kita kemarin beberapa sudah mendiskusikan terkait bagaimana penilaian di heuristik ini. Salah satunya mungkin ada beberapa kondisi kemarin kenapa kok kita dalam heuristik ini sebaiknya 3 orang dibandingkan 5 orang dan sebagainya. Intinya di sini dari tim kami dalam menilai sebuah web sistem yang kita cek, dalam hal ini kita konteksnya di Shopee, ini merupakan penilaian secara umum sesuai dengan pandangan dari tim kami. Mungkin itu saya kembalikan ke Pak Risman. Terima kasih. Ya selesai. Oke, mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Mohon maaf, tim kami belum maksimal ini juga belum lengkap juga dalam menampilkan datanya. Harapan kami kemarin kalau Mas tempat kita berkolab hanya ada kelompok juga akan menampilkan karena saya melihat itu lebih mudah kalau ditampilkan dalam bentuk grafik speeder ya kalau salah, yang mungkin semakin banyak sebuah sistem itu kok tidak layak semakin besar grafiknya itu yang bentuk spider itu ya, spider yang web itu grafiknya. Mungkin itu terkait dengan kalau dalam penilaian itu ada 4 level, mulai dari yang katastrof yang 4 yang mungkin sistem tidak bisa berjalan sampai ke hanya level 1 yang kalau tidak salah kosmetik yang hanya masih bisa berjalan walaupun bisa ditolerir. Gitu Bu, yang maaf ini kelompok hanya mungkin ini presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Bu Ratna. Ya, cukup dulu ya. Saya belum memberikan waktu untuk komentar atau diskusi karena saya ingin satu lagi menampilkan itu ya, supaya nanti ada perbandingan dulu baru nanti bisa dikomentari. Mas Obi mungkin sudah siap ya? Enggak, presentasi, komentarnya nanti. Komentarnya nanti. Survei apa? Oh, belum diolah. Ya udah, jangan dulu, sebentar. Oke, yang sudah siapa? Kira-kira kelompoknya siapa? Mas Mahendra. Hah? Oh, ini satu kelompok bukan ini sama Mas Mahendra? Bukan. Oh, bukan. Mau apa? Mau menampilkan? Siapa ini? Iya, Sweet dulu.
Mana yang mau presentasi? Monggo. Kelompoknya siapa saja, Bu Ina? Kelompoknya itu Mas Andika, kemudian Mbak Desi. Mas Andika sudah enggak ya, karena ada konversi. Siapa selain Mas Andika siapa? Mbak Desi, kemudian Pak Mutakaliman, Bu. Tapi mohon maaf ini belum pada Enggak hadir. ada semua. Kebetulan sedang pada rapat katanya, Bu. Tuh, gimana sih ini? Gimana, mau tetap presentasi apa diganti kelompok lain? Kalau boleh tidak, Bu, menyampaikan hasil? Boleh, tapi anggotanya enggak ada itu. Iya, mohon maaf. Silakan. Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Masih proses. Oke, sudah. Silakan dimulai. Sebentar. Bisa dimulai dari awal? Baik, Bu. Apakah Di slideshow, kemudian dari awal. ini dari awal? Apakah belum muncul ya, Bu? Mohon maaf, Bu, di stop dulu. Ternyata beda. Sebentar. Ya, baik, Bu, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Dr. Makna Wardani, Sarjana Sains, Magister Teknik. Kepada yang terhormat rekan-rekan Pasca Sarjana PTI Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, langsung saja. Di sini kami akan membahas sedikit mengenai review produk berdasarkan heuristic evolution. Kelompok kami yaitu yang pertama Mas Andika Widiasto yang alhamdulillah minggu kemarin nilainya sudah dikonversi oleh Bu Ratna sendiri selaku dosen mata kuliah UXD. Kemudian yang kedua yaitu kelompok kami Pak Mutakaliman. Kemudian yang ketiga Kahida Syifaur Rohmah. Kemudian yang keempat Mbak Desi Wulandari. Yang terakhir saya sendiri Ina. Selanjutnya yaitu heuristic evolution adalah metode uji usability atau daya guna untuk menemukan masalah kegunaan dalam desain antarmuka. Coba di slideshow terus dijalankan. Mohon maaf, Bu. Polanya belum berubah, Mbak Ina. Mohon maaf. Tapi di sini sudah ya. Slide. Pilihan share screen-nya yang sedang di slideshow-kan. Saya stop share dulu berarti ya, Mas.
Apakah sudah ada? Bukan slideshow ini, Mbak. Oh, Biasanya kalau yang itu ada dua tampilan biasanya. Yang satu slideshow, yang satunya yang normal. ini di PC, jadi apakah langsung? Di slideshow dulu, baru share screen-nya yang sedang di slideshow. Oh, tidak ada ya. Sudah, Mbak ya. Mbak Desi, apakah bisa membantu? Mohon maaf, sudah hadir? Sudah. Ya, mohon maaf, ini sepertinya PC saya bermasalah. Oke. Ditutup dulu aja, Mbak, nanti tak lewat sini. Coba. Mangga dilanjut oleh Mbak Desi. Recording in progress. Apakah sudah terlihat? Ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Bu Ratna dan teman-teman sekalian, baik RPL dan reguler. Untuk kali ini dari kelompok kami akan mereview produk berdasarkan heuristic evaluation. Nah, di sini disusun oleh Pak Andika, waktu itu masih ada Bu Ratna, jadi waktu belum itu masih ikut berkontribusi terhadap tugas ini, jadi nama Pak Andika tetap harus ada karena berkontribusi waktu ini. Kemudian yang kedua adalah Pak Mutakaliman, yang ketiga Ibu Hida, keempat saya sendiri Bu Desi, dan aja langsung tadi sudah dijelaskan. Oke. Ini adalah heuristic evaluation. Kalau sebenarnya heuristic evaluation sendiri adalah metode uji usability atau daya guna. Ini juga diambil dari Bismarck-nya Bu Ratna juga. Kemudian kelebihan heuristic evaluation itu adalah mudah, murah, dan cepat. Tapi kalau murahnya tergantung dari kondisinya. Jadi kalau semakin banyak evaluator yang berkontribusi di sana, pasti mungkin biayanya juga akan semakin besar. Instrumen yang digunakan juga semakin banyak, juga waktunya juga semakin panjang, kemudian biaya yang dikeluarkan juga pasti lebih mahal. Nah, di sini sama yang seperti di Bismarck yang di Bu Ratna, prinsip heuristic evaluation menurut Jacob Nielsen itu sendiri ada 10. Yang pertama mungkin tidak saya jelaskan ini, karena sudah ada di Bismarck-nya. Yang pertama feasibility of system status, yang kedua match between system and the real world, ketiga adalah user control and freedom, yang keempat konsistensi dan standar, kemudian yang kelima
error prevention, keenam recognition rather than call, yang ketujuh flexibility dan efficiency of use, 8 aesthetic minimalist design, dan yang ke-9 have user recognition, diagnose and recover from error, yang 10 adalah have documentation. Nah, yang kami ambil adalah mereview produk SIAKAD UNY. Mungkin dari Mbak Ina mau menambahkan? Dilanjut saja, Bu. Oke. Berikutnya adalah dari visibility of system status. Dari evaluator nih, kebetulan kemarin Pak Andika menjadi evaluator juga. Kemudian ada Bu Hida dan saya, yang lain teman-teman sebagai usernya sendiri. Dari visibility of system status dari SIAKAD sendiri, sistem memberikan informasi kepada pengguna tentang proses yang berjalan. Kemudian di sini bahwa SIAKAD dengan akun mahasiswa tidak terlalu banyak melakukan komutasi sehingga tidak memerlukan tampilan status sistem. Kemudian yang benar-benar memakan waktu lama itu ketika kita menggunakan SIAKAD adalah pada saat menu yudisium wisuda atau yuduwis. Yang berikutnya adalah match between system and the real world. Nah, di sini pada website SIAKAD ini terdapat typo pada DHS Indonesia, yaitu penulisannya adalah Pengguan, mungkin nanti kalau bisa dicek di SIAKAD-nya. Jadi rekomendasinya dari evaluator sebaiknya diperbaiki untuk bagian penulisan yang salah. Jadi mungkin diperbaiki, mungkin tidak Pengguan seperti itu. Jadi mungkin akan lebih baik jika tulisannya adalah Pengakuan. Kemudian sistem dikembangkan dalam bahasa dan konsep operasional yang mudah dipahami oleh mahasiswa sendiri, sehingga dari sisi tampilan pun jadi lebih minimalis sesuai dengan kebutuhan, jadi tidak terlalu banyak fitur-fitur atau tombol atau apapun juga, sehingga kita memang betul-betul melihat SIAKAD itu sesuai dengan apa ya, kebutuhannya, tidak terlalu banyak fiturnya, tapi mungkin minimalis tapi sudah mencukupin, itu tidak perlu yang terlalu banyak fitur, tapi minimalis saja sudah cukup. Kemudian dari user control dan freedom-nya, di SIAKAD tidak ada fitur do and undo, karena itu dirasakan juga belum dibutuhkan dalam SIAKAD. Kemudian mahasiswa bebas memilih mata kuliah asalkan masih dalam masa pengisian, atau baik itu tambah atau kurang, dengan menu yang sederhana dan mudah dipahami. Kemudian tidak ada fitur customisasi themes, jadi temanya cuma biru dan putih, memang di SIAKAD itu. Keseluruhan warnanya ya sesuai dengan ciri khas UNY, yaitu biru dan putih, cenderung banyak biru, buah, dan putih. Kemudian untuk konsistensi dan standar, secara umum, tadi mungkin saya sudah sampaikan bahwa websitenya sendiri didominasi oleh warna putih dan biru UNY, kemudian latar belakang juga sama putih, fontnya berwarna hitam, kemudian ini berlaku konsisten, jadi pas kita buka SIAKAD tuh ya cenderung warnanya hanya biru dan putih saja, tidak ada buka apa nanti warnanya hijau atau kuning atau merah, itu tidak. Jadi memang betul-betul konsisten dalam SIAKAD-nya ini. Kemudian cara yang berbeda itu ditemukan setelah memasuki tadi yang sudah disampaikan bahwa di link Uduis-nya sendiri, karena langsung diarahkan menuju sistem yang lain. Kemudian tidak ditemukan banyak ikon dari akun mahasiswa ini, satu-satunya hanya ikonnya pada menu home. Yang berikutnya adalah error prevention. Jadi kalau dari menu SIAKAD ini, kalau kita melihat ada kotak pesan hapus di sini, pada saat evaluator melihat ini, ngecek ini bahwa tombolnya orange. Mungkin sebaiknya kalau kotak pesan hapus itu mungkin akan lebih baik kalau menggunakan warna merah, karena mungkin kecenderungannya kita terbiasa menggunakan warna merah itu untuk misalnya kayak cancel atau apa, itu mungkin lebih cenderung, oh kalau merah ini berarti mungkin hapus atau ada perintah khusus. Kalau orange itu mungkin agak jarang digunakan, tapi ini hanya saran saja, akan lebih baik jika menggunakan warna merah dari evaluator. Kemudian yang kedua, pada menu SIAKAD ini dalam bagian yudisium dan wisuda terdapat halaman error. Pada saat kita klik finalisasi, tentunya hal itu belum ada kalau pada saatnya yudisium. Jadi nanti ada keluar error tulisan seperti ini pada kita klik finalisasi pada saat yudisium. Mungkin dari evaluator sendiri merekomendasikan sebaiknya halaman error ini diminimalisir
pada sebuah website dengan cara menyembunyikan menu tersebut jika belum saatnya digunakan. Kemudian recognition, reader, dan recall. Dari akun mahasiswa ditemukan petunjuk penggunaan sistem berupa PDF atau instruksi khusus. Kalau kita perhatikan, mungkin kalau kita buka SIAKAT, tidak ada misalnya apa yang harus kita lakukan, misalnya menu ini digunakan untuk ini, menu ini digunakan untuk ini, atau misalnya pengisian KRS untuk ini, atau cetak untuk ini, itu tuh mungkin belum ada. Karena di sini disampaikan bahwa karena operasi sederhana, jadi mungkin tidak terlalu kompleks, jadi mungkin oleh pembuat sistemnya tidak perlu ada PDF atau instruksi khusus. Nah, pada saat kita melihat ini di HS, muncul instruksi input tahun dan semester. Tahun yang tampil pun hanya sesuai dengan KRS yang diambil, sehingga tidak mungkin terjadi salah pilih tahun. Jadi waktu pas kita milih 2021, ya pasti keluar semester ganjil atau semester genap pilihannya. Kemudian di recognition, reader, dan recall, pesan kesalahan yang muncul misalnya pada saat akses KS, tapi belum mengisi Emonet PBF, disertai link untuk mengisi Emonetnya. Contoh kesalahan saat login juga cukup lugas dan jelas terbaca, dan bisa dikoreksi pengguna saat itu juga. Tapi belum ditemukan petunjuk jika lupa password SIAKAT bisa direset dengan cara bagaimana. Kemudian aesthetic dan minimalis desain. Nah, untuk tampilan desain sendiri mungkin tadi sudah disampaikan bahwa menunya simple dan minimalis. Kemudian dari akun mahasiswa sendiri, tampilan menunya hanya seperti ini. Hanya saja urutannya kurang sesuai, maka rekomendasi urutan menu untuk mahasiswa itu mungkin misalkan adalah KRS, KHS, DHS, kemudian baru prestasi mahasiswa, baru daftar yudisium. Sehingga daftar yudisium itu akan lebih baik jika ditaruh di paling bawah sendiri. Yang terakhir, help and documentation. Pada menu SIAKAT ini belum ditemukan menu help atau fact source ini. Jadi rekomendasi dari evaluatornya adalah menu help atau fact perlu dibuat untuk membantu user jika mengalami kendala pada sistem. Jadi mungkin fact sendirinya ada frekuensi answer question-nya. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan terkait kenapa ya kok tidak bisa dibuka, nanti sepertinya udah ada catatan tidak bisa dibuka karena Anda belum mengisi Emonet atau apa, misalnya seperti itu. Jadi mungkin dari kelompok kami mungkin itu, Bu Ratna, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain bisa ditambahkan. Ada ya, cukup ya. Oke. Baik, jadi sudah ada 2 presentasi, dan 2 presentasi itu melihat dari point of view yang berbeda ya. Yang satu sangat kuantitatif, yang satu kualitatif. Gitu ya. Oke, sebelum nanti saya konfirmasi, silahkan ada yang mau memberi komentar dulu ya, atau mungkin bertanya, silahkan dulu, baru nanti kita diskusi. Ya, monggo Mas Obi. Ini perlu di stop share dulu atau gimana? Saya stop share dulu. Ya, silakan. Baik, ini tidak terkait dengan ini tadi ya, terkait dengan presentasi. Baik, jadi gini, di evaluation heuristic evaluation itu memang sudah ada 10 standar ya, standar yang digunakan untuk melakukan evaluasi. Yang 10 tadi yang disebutkan itu ya. Maka 10 setiap aspek itu ya, itu harus dipahami maknanya. Misal kayak tadi ya visibility gitu kan. Di teorinya kan sudah disebutkan ya di Nielsen itu ya, visibility itu bagaimana si user itu selalu terinformasi misalnya kan. Nah, selalu terinformasi itu maksudnya gimana? Ketika ada interaksi ya, misal si user melakukan klik. Nah, klik itu nanti
apa yang terjadi di interface di layar itu harus terinformasi oleh user. Katakanlah, oh dia sedang proses, oh dia sedang loading, oh dia gagal dan sebagainya. Secara garis besar itu seperti itu ya. Jadi interaksinya itu harus berjalan, jangan sampai interaksinya itu stop gitu ya. Kalau saya geser sesuatu ya dampak dari apa yang saya lakukan itu kelihatan gitu ya. Dan dalam konteks waktu yang tertentu. Misal gini, saya klik, tapi prosesnya diberitahu sedang loading, tapi loadingnya lama banget misalnya. Itu sebenarnya dari sisi visibility-nya itu nggak masuk gitu loh. Nah, evaluasi itu dibuat berdasarkan 10 standar itu, dan 10 standar itu nanti diwakili oleh parameter-parameter yang itu tadi kalau di list yang Anda gunakan di instrumen yang Anda gunakan itu item-item itu sebenarnya mewakili pengecekan apakah memang aspek visibility-nya itu ada gitu. Jadi sebenarnya umum. Jadi instrumen itu dibuat secara standar gitu. Kalau misalnya Bu, kalau aplikasinya berbeda bisa nggak dibuat sendiri instrumen? Sangat bisa, tetapi harus divalidasi. Dan validasinya itu disesuaikan dengan makna dari setiap standar tadi itu ya, jangan sampai nanti berubah pemaknaan dari setiap standar. Itu yang penting. Jadi kalaupun mau mengembangkan instrumen sendiri bisa, tapi nanti ada proses-proses validasi oleh ahlinya ya, ahli UI UX dan heuristic evaluation. Itu yang penting itu. Menggunakan yang standar juga boleh karena pertanyaannya sebenarnya umum. Evaluasi heuristik itu kan sebetulnya digunakan untuk menemukan hal-hal yang mungkin jika dinilai itu dia menunjukkan rendahnya nilai usability-nya. Sehingga nanti harapannya setelah dilakukan evaluasi heuristik itu, si pengembang dapat meningkatkan aspek user experience itu dengan memperbaiki tadi itu apa-apa saja yang ditemukan. Itu bisa dipahami di sini. Jadi untuk melakukan evaluasi itu kita sebetulnya melakukan pembandingan. Apa yang kita lihat dibandingkan dengan dasar atau standar-standar yang ada. Kalau pakai punyanya Nielsen ya ada 10 standar itu. Tapi untuk menemukan 10 standar kan berarti ada item yang harus dicek. Kan gitu. Nah, si evaluator itu adalah orang yang ahli di dalam UI UX-nya. Jadi bukan user. Nah, tadi yang mau saya tanyakan tuh sebetulnya ini yang melakukan evaluasi siapa? User atau evaluator yang dianggap paham UI UX. Nah, ini kelompoknya Mas Taufik sama kelompoknya Mbak Ina tadi. Kira-kira bisa menjawab enggak itu evaluatornya siapa? Kalau evaluatornya sih kalau dari kami itu kemudian kita memilih ya dari beberapa dari kita dalam anggota itu kita kan satu anggota 5 kelompok gitu. Nah, 5 anggota. Nah, kita masing-masing siapa yang sekiranya dari kita yang ahli khususnya mungkin di bagian beberapa tertentu itu. Jadi kita anggap mungkin misalkan saya nanti di privasi terus sama di apa? Oh gitu. Jadi misalnya miss-nya di situ. Jadi kalau memilih evaluator itu adalah 5 itu mengerjakan secara keseluruhan sih. Nah ya 5 itu karena dia harus independen gitu loh. Jadi nggak campur-campur karena nanti kalau campur-campur orangnya bias nanti ya. Jadi misalnya satu instrumen itu untuk satu evaluator, nanti ada evaluator 2, 3. Minimal, betul tadi minimal kalau dari sisi teorinya itu minimal memang 3 sebaiknya. Karena sebetulnya makin banyak evaluatornya kan makin bisa menemukan banyak kejanggalan, banyak kekurangan ya. Tetapi seperti tadi ya, semakin banyak evaluator itu juga waktunya banyak. Maka yang baik itu ya antara 3 sampai 5 itu juga sudah ada rumusnya kan, memilih evaluator itu. Jadi harusnya itu kalau satu kelompok 5 itu ya 5-5-nya melakukan evaluasi heuristik. Jadi berperanlah masing-masing itu sebagai ahli UI UX. Nah, berperan itu maksudnya gimana? Kenapa saya lakukan tugas ini? Supaya Anda berperan, artinya setiap orang dalam kelompok itu harus memahami dulu apa itu heuristic evaluation. Gitu. Jadi jangan dibagi satu orang ngerjakan 2 standar,
yang 2 lagi 3 standar dan tidak. Jadi satu orang, satu evaluator itu mengerjakan secara keseluruhan. Banyak kan waktunya juga panjang, yaitu 3 minggu lebih ya. Ya itu mungkin saya masuk 2 minggu. Nggih, kita kan deadline itu masih 1 minggu ya jeneng apa ibunya belum ngeset, artinya kita dalam mungkin 1-2 hari sebelum menjelang deadline itu 1 minggu itu mungkin 2 hari atau 1 hari sebelumnya kita akhirnya membagi itu, Bu. Nah, kan sebenarnya juga kita di awal-awal mungkin di hari itu juga kita sudah ini kan melihat ya YouTube dulu ya, Bu. Ya mungkin di sini saya ada satu mungkin yang satu YouTube yang untuk referensi kelompok tim kita itu memang di situ memberikan penjelasan sebaiknya 3 mungkin ada atau sampai 5 gitu di minimal penjelasan 3. itu. Minimal 3. Minimal Jadi 3. tidak disarankan 1 atau 2. Atau minimal mungkin 3. Saya kalau boleh nge-share mungkin ini hanya 2 menit untuk apa video yang terkait heuristik. Ya, sebentar. Jadi saya mengambil dari Nielsen ya. Saya mengambil dari Nielsen. Nielsen itu dasarnya adalah risetnya dia karena Nielsen itu kan ahli dalam UX ya. Nielsen dia sudah melakukan beberapa riset, kemudian sudah menemukan rumusnya. Maka dari rumus itu dimunculkan bahwa untuk heuristic evaluation itu minimal 3. Nah, kenapa 5? 5 itu juga ada perhitungannya, jadi standar boleh sampai 5 gitu ya. 3 itu minimal gitu, seperti itu. Nah, itu sebabnya saya melakukan tugas ini tuh harapannya setiap orang itu mempelajari betul apa itu heuristic evaluation, lalu mengerjakan evaluasinya masing-masing. Satu orang mengerjakan satu dokumen itu untuk satu aplikasi ya, aplikasi yang sama gitu, sehingga betul-betul ngecek nanti sampai setiap orang itu menemukan kesalahan, kemudian kesalahannya itu yang disimpulkan. Sebenarnya bukan hanya kesalahan ya, kekurangan gitu, kekurangan itu disimpulkan. Karena memang proses kerja heuristic evaluation itu seperti itu. Kita itu beda ya antara evaluasi dan pengujian ya beda. Nah, evaluasi itu kan artinya barang yang akan dievaluasi, produk yang akan dievaluasi itu sudah melewati pengujian gitu loh, dan sudah penggunaan. Tetapi kita lalu mencoba bagaimana produk itu, usability produk itu terhadap user kan, sehingga setiap orang nanti akan menemukan dari instrumen yang ada itu, setiap orang nanti, makanya kan di situ ada komentar ya. Jadi ketika dia menjawab tidak, itu harus menunjukkan komentar loh. Tidaknya itu kenapa gitu. Misalnya ditanyakan apakah ketika dia mengklik sebuah icon misalnya, kemudian ada feedback yang tepat, yang sesuai, dan dalam kurun waktu yang jeda waktu yang standar misalnya seperti itu ya. Ketika dia mengatakan tidak, dia harus memberikan komentar lah. Itulah tujuannya seorang evaluator. Jadi dia mengatakan tidak itu karena satu, tergantung ya aplikasinya apa. Kalau aplikasinya berbasis web misalnya, dia harus tahu lingkungan di mana aplikasi itu dijalankan. Tidaknya itu kenapa? Misal bisa diketahui lingkungan koneksinya yang tidak baik, atau penggunanya banyak orang yang sedang membuka aplikasi dan sebagainya itu. Maka setiap komentar itu nanti yang harus dianalisis gitu loh. Seperti itu. Paham ya maksud saya ya? Jadi mungkin ada jadi di sinilah gunanya kita diskusi itu untuk meluruskan, menyamakan persepsi gitu ya. Makanya di dalam instrumennya itu ada komentar. Jadi kalau mengatakan tidak tahu misalnya not acknowledge itu kan tidak tahu ya. Tidak tahu pun itu harus memberikan komentar. Kalau iya ya nggak berkomentar nggak apa-apa. Tapi kalau jawabannya tidak atau tidak tahu, maka dia harus memberikan komentar pada instrumen yang ada, begitu. Itu sebabnya UX, UI, UX itu mahal memang gitu, karena memang kalau nggak dilakukan seperti itu maka sebuah produk itu nggak bisa mengalami perkembangan gitu, pengembangan gitu. Jelas? Ada lagi mungkin komentar, pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Silakan.
Ya, pada saat kita menemukan suatu kesalahan atau apapun juga misalnya itu, kemungkinan besar kan nanti ada yang berbentuk minor dan mayor. Kapan kita bisa menentukan itu minor dan mayornya dalam suatu heuristic evaluation-nya? Apa ada indikatornya atau standarisasi tertentu ini masuk minor atau mayor, atau betul-betul harus dirubah, atau cukup hanya biasa aja seperti itu? Karena kan biasanya paling sering kan kalau minor tuh cuma sederhana, tapi yang mananya yang itu yang membuat minor, mayor, dan satunya. Jadi gini, heuristic evaluation itu kan tidak tiba-tiba muncul ya. Jadi contohlah kalau orang rilis sebuah aplikasi, dia itu akan mengamati seberapa banyak aplikasi itu akan digunakan oleh user gitu ya. Kalau misalnya terhadap aplikasi yang sama, loh kok aplikasi saya, contoh lah ya, kemarin kan kita juga sudah bahas ya, antara Telegram sama WhatsApp. Itu kalau dari sisi fitur nggak kurang-kurang lah ya Telegram itu, tapi orang menggunakan WhatsApp. Nah itu kalau dilakukan beneran itu bisa jadi penelitian loh ya. Dilakukan beneran evaluasi heuristik itu dilakukan, itu kita akan bisa menemukan hal-hal yang mungkin bisa bisa mengarahkan pada itu tadi ya, pada user experience itu. Jadi di heuristik itu sebenarnya kita menemukan kesalahan itu bukan kesalahan teknis yang bagaimana ya, karena gini, aplikasi yang diuji itu tentu saja sudah melalui dievaluasi itu sudah melakukan pengujian ya, melalui pengujian. Jadi di situ tuh kita lebih pada melakukan analisis mengapa kok aspek misalnya nih visibility itu kok ternyata ketika dinilai oleh para evaluator tuh ada yang ya, memang sifatnya kadang-kadang subjektif ya. Ini kok lama responnya, ini kok kurang responsif, ini kok tidak ada penjelasan lebih lanjut dan sebagainya. Jadi tidak mengatakan ini salah dan tidak, tetapi lebih pada kalau evaluasi itu bukan menemukan penyebab atau menemukan hal-hal yang mungkin bisa menjadi penyebab mengapa usability-nya rendah ya, atau user experience-nya rendah. Jadi lebih ke sana untuk evaluasi heuristik. Jadi tidak mungkin saya menemukan kesalahan, oh ternyata ya kalau terjadi kesalahan seperti tadi ya, misalnya ada kesalahan typo dan sebagainya, itu kan sebenarnya berarti ujinya yang kurang ya, ujinya yang kurang gitu ya, atau misalnya dia tidak responsif seperti ujinya yang kurang. Tetapi di evaluasi ini betul-betul sebetulnya digali karena bisa jadi aplikasi ini kok ternyata kok respon pengguna itu minim gitu loh. Kayak misalnya kayak WhatsApp, kayak Telegram itu ya, itu kan sebetulnya aplikasi-aplikasi yang sifatnya ya tidak komersil, tetapi dia ada sesuatu yang diharapkan, yaitu data informasi yang ada di sana. Nah kalau penggunanya sedikit, itu kan kerugian bagi si pengembang, itu dia tidak mendapatkan data yang banyak dari penggunaan aplikasi, sehingga saya yakin sudah dilakukan evaluasi apa yang bisa membuat user experience-nya nanti meningkat. Jadi seperti itu. Jadi akan dievaluasi gitu ya. Nah, maka kalau di sini standar, jadi sebagai seorang ahli UI tentu saja mereka sudah tahu ya, evaluatornya itu kan harusnya ahli UI UX ya. Jadi standarnya itu adalah standar-standar dari UI UX, misalnya responsiveness-nya. Ukuran responsiveness-nya itu diukur dari apa? Dari waktu bisa, dari kecepatan respon ya, maksudnya dari waktu itu dari kecepatan respon, kesesuaian respon misalnya dan sebagainya. Jadi mereka punya standar-standar tertentu gitu. Nah, tetapi yang saya lihat di sini tadi itu pemahaman untuk setiap standar itu yang perlu dilakukan gitu. Yang perlu dipelajari itu betul-betul pemahaman. Jadi kalau menggunakan instrumen yang saya berikan itu kan dari setiap standar itu nanti disimpulkan dari pertanyaan item-item, ada yang banyak, ada yang sedikit itu, terus komentar-komentarnya apa, itu yang dianalisis, kemudian itu yang sebetulnya nanti menjadi poin-poin penting di dalam
mengevaluasi. Nah, ini kan S2, otomatis kalau S2 itu ya memang kedalaman itu tadi yang diminta ya. Makanya saya berikan tugas seperti ini gitu ya. Jadi tahapannya tidak sekedar mengisi gitu ya, melakukan evaluasi, tapi juga mengolahnya sampai bisa menyatakan oh ternyata ini. Makanya analisis user experience dari sesuatu ya menggunakan metode tertentu itu bisa jadi penelitian gitu. Ya, karena apa? Penelitiannya mungkin mix method ya, bisa kualitatif kemudian dilanjutkan dengan dari kuantitatif dilanjutkan ke kualitatif gitu ya. Seperti itu. Nah, tadi itu sepintas yang saya lihat tuh pemahaman terhadap aspek setiap standar itu yang harusnya digali dulu. Jadi sebelum mengerjakan itu, masing-masing setiap individu itu harus memahami. Jadi masing-masing dari aspek heuristiknya itu. Sebentar saya sambil share ya. Ya. Oke, jadi ada sekian ada 10 standar itu tadi, 10 standar itu kita harus betul-betul memahami yang dimaksud dengan visibility of system status itu apa. Bahwa di sini sudah dinyatakan dan di dalam itu saya juga sudah saya berikan dinyatakan keep user informed itu artinya interaksi antara si user dengan si sistemnya itu harus tetap bisa berjalan gitu ya, berjalan. Jangan sampai misalnya saya klik ini, aduh responnya lama, muter-muternya lama dan tidak ada informasi bahwa itu sedang proses atau apapun, sedang loading atau sedang apa gitu ya. Nah, dari pengertian itu gitu ya, dari pengertian itu kemudian item-item tadi muncul, nah itu yang perlu Anda perhatikan tuh dari item-item tuh apa sih yang sebetulnya diarah dari item-item itu. Saya tuh harus mengevaluasi apa sih gitu. Karena menjadi evaluator itu kan artinya dia sudah memiliki kemampuan ya, memiliki kompetensi di bidang itu, lalu dia benar-benar melakukan analisis dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau saya neken tombol tertentu tapi diklik kok nggak ada efek apa-apa, ini tadi udah keklik atau belum misalnya kayak gitu ya kan, atau ada efeknya tetapi karena efek warnanya tadi tidak terlihat di layar, sebetulnya dia berubah, dia memunculkan efek ketika saya klik itu dia memunculkan efek, tapi karena pemilihan warnanya tidak tepat, user kan macam-macam ya, kemudian pengembangan teknologi layar itu kan juga macam-macam, ada yang efek itu bisa terlihat jelas, ada yang tidak jelas, nah itu kan harus diuji gitu loh. Nah, kalau lolos uji itu sebenarnya dia sudah menunjukkan ada efek. Nah, itu salah satu itu contohnya itu namanya visibility. Jadi si user itu sangat bisa melihat reaksi dari aktivitas yang dia lakukan gitu. Paham ya maksud saya? Nah, pengertian itu yang harus dipahami gitu. Misalnya match between system and the real world. Itu maksudnya apa? Di sini kan dikatakan the design should speak the user language, artinya si user itu misalnya gini, kalau Anda memperhatikan Word gitu ya, di Word itu kan aplikasi saya kalau menulis di kertas itu seperti apa gitu, maka di Word itu kan UI-nya kan memang memunculkan kayak kertas putih ya, kertas putih di mana saya bisa nulis di situ kan gitu. Nah itu yang dikatakan match between system and real world. Jadi tanpa harus ditunjukkan ini kertas, begitu si user melihat dia itu sudah bisa menghubungkan, oh ini kertas, saya nulis di kertas ini gitu loh. Oh untuk nulis itu ada batas kiri, batas kanan gitu misalnya. Di situ dia bisa mencari, oh batas kirinya di sini, batas kanannya di sini gitu. Oh kalau saya salah bisa menghapus tulisan saya gitu ya. Kalau secara real world itu saya pakai penghapus, di situ juga ada fungsi penghapus misalnya gitu ya. Nah, itu maksudnya. Jadi istilah-istilah, analogi, gambar, visualisasi semua harus dalam bahasa si user, bukan bahasa si developer gitu loh ya. Maksudnya itu seperti itu. Jadi bahwa aplikasi itu contoh tadi Shopee ya. Shopee misalnya.
bahwa orang belanja itu dia bisa melakukan aktivitas apa, maka di dalam mengevaluasi standar kedua itu juga harus dilakukan uji coba gitu. Si evaluator tuh menguji coba apakah benar-benar si user paham. Kalau orang beli itu pasti milih-milih dulu, banding-bandingkan dulu, ngecek harga dan sebagainya. Itu ada nggak unsur seperti itu? Jadi real world sama sistem itu nggak jauh beda. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau misalnya saya mau belanja ke Shopee, tapi kok nggak ada fungsi untuk melihat-lihat, membandingkan. Nah itu si user nggak merasa nyaman. Evaluator tahu hal-hal yang kayak gitu. Dia bilang, loh ini kok nggak ada ya yang mewakili user pengen gini, user pengen gitu. Oh user, contoh misalnya, jarang, nggak ada di e-commerce kita tuh nggak ada tawar-menawar, yang ada itu hanya diskon. Tapi diskon itu sebetulnya bagian dari mewakili tawar-menawar itu tadi, ya enggak gitu loh. Nah, cuma kalau tawar-menawar itu nanti kan prosesnya jadi panjang. Tetapi si pengembang aplikasi itu kemudian merepresentasikan kepuasan user belanja itu adalah ketika dia mendapatkan harga sesuai yang dia inginkan. Jadi misalnya kalau harganya sekian, dia kan pengen nawar, mau dikurangi sekian. Tapi kan itu nggak mungkin dilakukan. Maka artefak yang tawar-menawar tadi di dalam konsep e-commerce diganti dengan diskon, potongan harga itu tadi, dan sebagainya, atau yang lain. Nah, itu namanya match between system and the real world. Jadi si user tuh merasakan aktivitasnya di dunia nyata itu terwakilkan di dunia sistemnya gitu. Maka sebagai evaluator itu harus jeli betul. Walaupun sudah ada item-item yang harus diuji. Nanti item-item itu, dari item-item itulah kemudian dia menilai, oh ini gini, oh ini kurang, ini. Terus memberikan komentar-komentar gitu. Seperti itu. Nah, yang tadi yang terjadi itu untuk setiap standar itu masih ada miss pemahaman gitu. Ada yang mau didiskusikan? Ya, memang standarnya 10 itu. Nah, dari 10 itulah makanya orang bisa mengembangkan melakukan perbaikan-perbaikan aplikasi, sistem dan lain-lain sehingga bisa merubah total gitu ya, merubah sistemnya itu akhirnya bisa diterima oleh user, digunakan oleh banyak user dan sebagainya. Kayaknya sepele, tetapi dampak dari evaluasi semacam usability heuristic ini luar biasa. Bu. Ya, silahkan. Sebuah sistem yang sifatnya pemaksaan atau koerasif pressure lah gitu. Misalnya kayak kami guru, sebuah sistem, udah dengar Bu? Masih putus-putus ya. Ya. Ya, saya coba diteruskan aja kameranya Bu. Ya. Ya. Halo Bu. Ya. Sebuah sistem yang sifatnya pemaksaan gitu Bu, atau istilahnya coercive pressure lah gitu. Kalau misalnya kayak kami di guru itu ada namanya aplikasi Dapodik. Mau nggak mau memang harus ke situ gitu. Apakah itu sudah melewati proses yang namanya heuristic evaluation ini Bu gitu? Karena kan kalaupun nggak dilewati memang harus yang itu dipakai gitu. Kalau yang lain nggak ada jalan keluar, nggak ada perbandingan untuk memilih yang lain gitu. Terima kasih Bu. Ya, sistem-sistem yang sifatnya memang harus digunakan. Kalau sebagai pengembang itu memang harus melakukan itu ya. Jadi walaupun itu dipaksa digunakan, tapi kan yang namanya sistem itu akan mengalami pengembangan-pengembangan ya. Maka kalau memang itu ingin maksudnya standar ya bahwa sistem itu dikembangkan dengan baik itu, ya mau nggak mau kalau pengen dikembangkan ya lakukan evaluasi usability itu gitu. Bahwa itu tidak dilakukan ya
ya itu lain cerita ya, tapi kita bicara dalam konteks bagaimana mengembangkan sistem yang baik itu mau nggak mau kita melakukan testing dan evaluasi. Nah, salah satu salah satu metode evaluasi itu kita bisa menggunakan heuristic evaluation gitu. Jadi kalau dikatakan Bu itu apa sudah dilakukan evaluasi atau tidak, saya juga nggak tahu ya. Mestinya pengembang dalam konteks bahwa mereka harus bisa menyediakan sistem-sistem yang baik ya. Sistem yang baik itu seperti apa? Tentu saja yang tahu pengembang ya. Dan itu dipersyaratkan sebetulnya. Jadi misalnya nih setiap penggunaan itu kan selalu ada report ya terhadap bug-bug, terhadap ketidaksesuaian aplikasi dan sebagainya gitu. Cuma kan biasanya kan sistem tender itu kadang-kadang kan yang penting sudah ada sistemnya 1 tahun selesai, habis itu enggak tahu dievaluasi apa enggak gitu ya. Tapi kita bicara konteks adalah bagaimana kalau kita mengembangkan sistem, maka dari sisi konteks user experience itu memang harus dilakukan supaya nanti ada perbaikan-perbaikan dan sistem ya memang hal-hal kayak gini itu pasti kaitannya dengan sistem-sistem yang sifatnya itu komersial ya. Kalau mereka nggak melakukan ini ya mereka rugi sendiri. Kenapa? Sistemnya nanti lama-lama ditinggalkan orang misalnya. Kenapa? User nggak nyaman dengan sistemnya gitu. Cuma kalau yang sistem paksaan tadi dalam arti yang wajib digunakan oleh institusi misalnya itu memang jadinya mau nggak sesuai atau enggak orang harus pakai gitu. Tapi kalau itu dilakukan dengan benar, mestinya begitu ada keluhan-keluhan ketidaksesuaian, user mengalami kesulitan, mau input ini aja harus ngopikan satu-satu dan sebagainya, itu harusnya dilakukan evaluasi memang. Tapi rata-rata itu tidak dilakukan ya, nanti jadi proyek baru lagi dan sebagainya. Gitu. Ya, mungkin bisa kita tambahkan, Bu. Terima kasih, Bu. Boleh. Silakan. Oke, terkait tadi mungkin ada beberapa sistem yang kayak Dapodik dan mungkin PLN dan sebagainya itu kan hanya istilahnya dalam tanda kutip sistem monopoli, gitu. Artinya mau nggak mau mungkin karena sistemnya seperti itu dibuat dan wajib, akhirnya mungkin kayak heuristic evaluation dan sebagainya itu baik iya maupun tidak dilakukan, mungkin akhirnya ya tadi mungkin karena keterpaksaan atau menjadi kewajiban, jadi mungkin nilai-nilai dari sebuah UX mungkin kadang dinomorduakan itu mungkin. Ya, itu sebabnya kalau kita sebagai pengembang itu ya itu tadi kan akan terikat dengan project ya, terikat dengan proyek gitu ya, proyek yang ada masa berlakunya gitu loh ya. Sistem-sistem seperti itu kan biasanya sistem yang sifatnya project ada masa berlaku. Yang penting sistem itu jalan, dilaporkan sudah berhasil, sudah digunakan, selesai. Setelah itu tidak ada evaluasi apakah sistemnya bisa diterima atau tidak. Jadi kan sebetulnya usability heuristic itu muncul setelah nanti ada setelah sistem bisa pada saat proses desain ya, jadi prototipenya yang diuji, kemudian dilakukan evaluasi heuristik dulu, itu pada saat pengembangan. Kalau sistem sudah digunakan, berarti kan ada penerimaan dulu, uji penerimaan. Nah, uji penerimaan itu nanti hasilnya seperti apa? Kalau hasilnya sangat kecil, misalnya ternyata penerimaan user terhadap sistem itu sangat rendah. Nah, itu perlu juga dilakukan evaluasi heuristik itu tadi. Penyebab apa sih yang menyebabkan penerimaan sistemnya itu jelek, tapi arahnya lebih ke user experience-nya. User itu kan dia kalau misalnya ya lihat sistem terus dia mengalami kesulitan di dalam sistem itu, jelas dia setelah itu responnya adalah menolak atau males ya menggunakan. Jadi kayak ignorant terhadap sistem yang akan digunakan kan gitu. Nah, maka heuristic evaluation bisa dilakukan untuk melakukan perbaikan itu tadi kok user experience-nya rendah atau tingkat usability-nya kok rendah, penerimaannya rendah dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau sistem yang basisnya proyek seperti itu,
kalau secara ini kan memang harus tetap dilakukan. Jadi pada saat dia mendesain, nanti prototipenya itu diuji, setelah diuji baru dia lakukan evaluasi heuristik. Itu pada saat proses desain. Tapi kalau itu sudah diterapkan, nah itu bisa dievaluasi melalui itu tadi ya, penerimaan, uji penerimaan rendah, terus nanti untuk menggali penyebab rendahnya penerimaan itu apakah dari sisi user experience dan sebagainya, itu nanti digali, kemudian lakukan usability heuristik ini gitu. Jadi ini tuh istilahnya ya, kalau Anda nanti bekerja di bidang-bidang seperti ini ya, sebagai evaluator dan sebagainya, itu ya memang harus paham betul untuk setiap standar ini ya, user control, freedom, konsistensi standar. Bahkan tadi yang mungkin yang agak sulit dipahami itu yang ini ya, mana sih tadi ya, recognition rather than recall. Itu maksudnya gini loh, jadi sistem Anda itu harus banyak memberikan clue sehingga orang tuh nggak harus mikir ini tuh diapain sih gitu loh. Ini harusnya diklik apa diapain gitu loh misalnya ya. Jadi di dalam mengembangkan sistem itu si pengembang tuh harus berusaha meminimalkan beban kognitif si user gitu loh. Kalau Anda ditanya enakan mana burger apa pizza, nah itu kan sebetulnya sudah ada clue di sana. Anda hanya disuruh membandingkan dua objek, burger apa pizza gitu. Tapi kalau ditanya kalau cemilan atau apa ya, makanan apa itu Anda suka yang mana, itu kan mikir kan, harus ingat-ingat kan, dia harus recall kan. Saya tuh paling suka makanan apa ya, padahal banyak yang disukai gitu loh. Kan dia harus recall, itu beban kognitifnya lebih tinggi dibanding Anda langsung ditanya, lebih suka burger apa pizza, itu kan Anda lebih mudah melakukan rekognisi kan, pizza itu kayak gini, burger kayak gini, saya lebih suka pizza, maka dia nggak mikirnya nggak lama gitu loh. Tapi kalau ditanya kamu paling suka apa gitu kan, nggak ada clue kan, bakso ya suka, pizza ya suka, itu loh ya. Nah, maka di dalam mengembangkan aplikasi itu juga begitu gitu. Ketika orang melihat simbol corek button ada X-nya itu, sebetulnya itu sudah clue kan, sudah clue sehingga dia tahu, oh ini untuk misalnya untuk membatalkan atau untuk apa gitu ya. Jadi hal-hal seperti, jangan sampai dia mikir ini simbol apa toh ini gitu. Nah itu dia beban memorinya, beban kognitifnya menjadi berat karena dia nggak ngerti tentang ini sistemnya maunya diapain gitu loh ya. Jadi itu misalnya, maka ketika Anda melakukan evaluasi, Anda harus cek gitu. Cek semua, misalnya, oh ini menimbulkan si user jadi mikir nggak ya ketika menu ini muncul gitu. Aksi yang harus dilakukan tuh dia mikir panjang nggak, habis ini ngapain gitu ya. Nah, itu yang perlu diteliti oleh evaluator. Kan ada aplikasi setelah gini, lah ini kok setelah mengisi ini lengkap tuh nggak ada finish atau apa kayak. Terus ini diapain? Nah, si user tuh jadi mikir, ini sudah kesimpan atau belum ya? Ini saya harus cari menunya di mana, bahwa ini saya sudah selesai, diklik finish atau apa di mana. Nah, itu memberikan beban kepada user gitu. Nah, jangan sampai aplikasi itu memiliki hal-hal yang seperti itu. Kayak gitu, contohnya. Izin bertanya satu lagi, Bu. Ya, silakan.